akan menjadi seperti apakah anak Anda? Ada orang tua yang sudah memiliki konsep yang jelas mengenai anaknya. So, kalau anak saya, dia harus sekolah di sini, dia nanti kuliahnya ini, di kota mana, di universitas mana, fakultas apa, jelas. Nanti bekerja pun harus sebagai ini, menjadi dokter lah, menjadi insinyur lah, menjadi pengusaha lah, menjadi orang kaya lah, menjadi orang sukses lah, dan seterusnya. Bahkan ada orang tua yang sudah menentukan, kalau dia punya pasangan, dia harus menikah dengan orang seperti inilah, seperti itulah. Dan percayalah, anak yang dimiliki akan merasa seperti berada dalam tahanan. Tipe orang kedua adalah cuek. Dia mau menjadi apa, terserah. Menjadi orang berhasil, terserah. Gagal, urusan dia. Saya tidak peduli. Ini tipe yang terlalu ekstrim. Tapi tipe orang tua yang baik adalah orang tua yang peduli pada anaknya. Tentu orang tua menjadi mentor dan motivator yang baik bagi anaknya, juga untuk menemukan jalan hidupnya. Banyak sekali anak-anak kita yang membutuhkan pendampingan ketika mereka harus memutuskan akan kuliah di mana, akan belajar apa, nanti dia mau menjadi seperti apa. Dia butuh mentor, dan disitulah kehadiran orang tua sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya adalah orang tua seperti ini harus membawa anaknya di hadapan Tuhan. Anda persembahkan dan mohon petunjuk Tuhan, supaya diri Anda sebagai orang tua dan anak Anda mendapatkan bimbingan dari kebijaksanaan Tuhan untuk melihat kemana dia harus melangkah, dia harus menjadi seperti apa. Banyak orang tua melupakan hal ini, dan hari ini bacaan kita diambil dari pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, menjadi inspirasi bagi para orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah. Lihat, anak kita adalah harta yang begitu berharga bagi kita. Tetapi Anda bukan pemilik dari anak Anda. Anak Anda adalah titipan dari Tuhan. Dan kewajiban Anda adalah untuk membesarkannya dan kemudian mengarahkannya ke masa depan yang indah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan karena itu tidak ada kata pensiun bagi orang tua. Orang tua seumur hidupnya akan terus menjadi motivator, menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak. Dan bagi anak-anak, jangan kau mengatakan kamu sudah dewasa dan tidak membutuhkan sama sekali pendampingan orang tua. Banyak juga sih anak-anak muda yang kadang-kadang kasar pada orang tuanya. Kadang-kadang ketika merasa sudah hebat, sudah mandiri, tidak lagi peduli pada orang tua dan juga tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Ingat, Tuhan juga berbicara melalui orang tuamu, maka jangan kamu egois. Tetapi ketika seorang anak mengalami kebingungan dengan masa depannya, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Orang tua pengen begini, anak pengen begitu. Mana jalan tengahnya? Anda harus duduk bersama dan berdialog dari hati ke hati. Dan pada saat itulah, pada momen itulah, bawalah dirimu dan anakmu di hadapan Allah dan persembahkan. Dan somehow mungkin kamu akan berjumpa suara kenabian seperti Simeon dan Hana. Simeon tahu persis anak ini siapa dan dia menatangnya. Dan apa yang terjadi? Simeon mengucapkan doa yang indah. Sekarang Tuhan, berkenankanlah hambamu berpulang, sebab aku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. Hana, dia melihat anak ini. Dia tidak mengucapkan doa, tapi dia pergi menceritakan tentang siapa anak ini. Suara kenabian ini memperjelas siapa Yesus. Dan bagi Yusuf dan Maria jelaslah apa tugas mereka. Mereka harus mengantarkan anaknya mereka ini mencapai hakikatnya. Siapa dia sesungguhnya? Apa yang dia akan jalani dalam hidup ini? Maka bagi para orang tua yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk melihat kehendak Tuhan dalam diri anakmu. Dan bagi anak-anak, ingat, sepandai apapun dan sehebat apapun dirimu, kamu tetap butuh insight dari orang tuamu. Somehow mereka tetap memiliki kebijaksanaan yang kamu butuhkan untuk hidupmu dan masa depanmu. Sejak kecil mereka tunjukkan padamu, kau harus makan apa. Waktu kecil kau tidak ditanya, nah, mau makan tempe atau tahu, mau makan bakso atau ikan. Waktu kamu kecil umur 1-2 tahun, impossible, you choose what you need to eat. Tidak, Anda dipilihkan. Dan lihatlah, orang tuamu selalu memilihkan apa yang terbaik untukmu. Kalau dia makan telur, dia akan berikan kuningnya untukmu. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Kalau kau makan ikan, dia akan siwir-siwir ikannya supaya kamu tidak ketulangan. Percayalah pada orang tuamu juga. Dan yang dibutuhkan adalah ketika Anda berbeda pendapat,
keterbukaan dan komunikasi hati sangat penting. Dan itu harus Anda bawa di hadapan Tuhan seperti Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di Kenisa. Bawalah anakmu juga setiap hari dalam doa. Dan karena itu penting orang tua berdoa bersama dengan anaknya supaya mereka sejak awal memiliki kesatuan hati. Mereka sama-sama tahu mereka hidup untuk mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Tuhan, pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kami mohon semoga terang Roh Kudus-Mu dan kebijaksanaan-Mu menuntun para orang tua agar mereka dapat mengarahkan anak mereka untuk mencapai cita-cita mereka, tapi juga kehendak-Mu sendiri dalam diri anak-anak-Mu. Dan semoga setiap orang tua Kau berikan kebijaksanaan ilahi yang mereka butuhkan ini. Dan bagi anak-anak, bantu mereka untuk menemukan masa depan mereka. Bantu mereka untuk berpikir lebih terbuka, tidak hanya sempit, tidak hanya dengan ego mereka sendiri. Mereka ingin mengambil dan memutuskan apa yang mereka anggap sendiri yang terbaik. Mereka sadarkanlah Tuhan juga butuh bimbingan dan tuntunan dari orang tua yang mengarahkan mereka pada Engkau sendiri sebagai sumber kebijaksanaan ilahi. Dan berkatilah kami semua mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.